Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan eh, penelitian yang akan saya lakukan dengan judul pengembangan dan optimasi berbasis artificial intelligence (AI) pada karbon aktif berbasis limbah padat kelapa sawit untuk aplikasi absorpsi berkelanjutan. Kenalkan, saya Yudi Sukmono dengan nomor induk mahasiswa 25910111029. Oke, yang akan kita jelaskan di sini ada beberapa eh, beberapa tema: latar belakang, rumusan, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan originalitas kontribusi. Untuk latar belakang dan urgensi, kita tahu untuk kebutuhan absorpsi ini bahwa materi absorpsi komersial ini masih banyak berbasis eh, bahan-bahan non biomasa. Ada juga bahan-bahan sintetis. Yang kedua adalah biaya yang tinggi dan dampak lingkungan yang besar, seperti yang dikemukakan oleh Lee dan rekan-rekan pada tahun 2022. Secara ilmiah, limbah biomasa tersebut memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi biochar dan aktif karbon melalui proses pirolisis. Biochar ini merupakan material karbon berpori yang dihasilkan dari konversi termokimia biomasa dalam kondisi terbatas oksigen dengan karakteristik utama berupa loss permukaan tinggi, struktur mikropori, serta gugus fungsi aktif yang mendukung proses absorpsi yang dikemukakan oleh Ahmad dan rekan-rekan pada tahun 2014. Kemudian limbah biomasa. Eh, Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah limbah biomasa pada kebun kelapa sawit, yang dimana pada kebun kelapa sawit ini kita menghasilkan limbah-limbah berupa tandan kosong yang sudah umum, ya, yang sudah kita kenal di eh, perkebunan kelapa sawit maupun di pabriknya. Kemudian ada OPF, pelepas sawit, dan OPT, batang sawit, yang tiap tahun sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Kalau penelitian sebelumnya menggunakan kernel, fiber, dan teman-temannya. Nah, maka pada kali ini kita akan mencoba ke bahan biomasa lainnya, yaitu pelepas sawit dan batang sawit. Selain juga tandan kosong yang menjadi limbah padat terbesar yang dimiliki oleh pabrik-pabrik CPO. Kemudian kita mengetahui bahwa ada keterbatasan metode, ya. RSN konvensional ini tidak dapat menangani hubungan non linear kompleks antar variabel pada proses pirolisis, menurut Herlambang dan rekan-rekan pada tahun 2023. Kemudian model prediksi konvensional juga cenderung kompleks, memerlukan waktu komputasi tinggi serta memiliki keterbatasan dalam generalisasi terhadap berbagai jenis biomasa, oleh Lee dan rekan-rekan pada tahun 2022. Nah, sebagai solusi, pengembangan artificial intelligence dan machine learning sekarang ini memiliki pendekatan baru dalam optimasi material berbasis data. Model berbasis AI ini mampu memprediksi yield, komposisi, serta kinerja karbon aktif dengan akurasi tinggi dan kompleksitas yang tinggi, bahkan melebihi metode konvensional menurut Jiang dan rekan-rekan pada tahun 2025 ini. Rumusan masalahnya satu, yaitu karakteristik biochar, ya, dan biochar dan karbon aktif ini mempunyai karakteristik pada luas permukaan, struktur pori, dan gugus fungsi. Nah, karakteristik ini yang akan kita ketahui dari pelepas sawit, batang sawit, dan tandan kosong untuk aplikasi absorpsi. Nah, untuk tandan kosong sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Nah, yang kurang adalah pada pelepas sawit dan batang sawitnya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang kedua adalah pengaruh parameter, bagaimana pengaruh proses termasuk pirolisis pada suhu pirolisis, karena kebanyakan proses-proses biochar ini dilakukan oleh dengan pirolisis, di mana suhu pirolisis, waktu tinggal, jenis aktivator, dan rasio impregnasinya berpengaruh terhadap kapasitas absorpsi dan efisiensi removal polutan. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana membangun model prediksi berbasis AI yang akurat untuk menghubungkan karakteristik bahan, proses produksi, dan kinerja absorpsi.
Yang keempat adalah kondisi optimum. Bagaimana menentukan kondisi optimum produksi biochar dan karbon aktif untuk menghasilkan material absorpsi berkinerja tinggi dan berkelanjutan. Sehingga tujuan penelitiannya sesuai dengan rumusan masalah yang ada adalah menganalisa karakteristik biochar dan aktif karbon dari OPF, OPT, dan EFD yang relevan untuk aplikasi absorpsi, khususnya luas permukaan, struktur pori, gugus fungsi. Yang kedua adalah mengevaluasi pengaruh suhu pirolisis, waktu tinggal, jenis aktivator, rasio impregnasi terhadap kapasitas dan efisiensi absorpsi. Yang ketiga adalah mengembangkan model prediksi berbasis AI yang menghubungkan karakteristik bahan, parameter proses produksi, dan kinerja absorpsi yang akurat. Yang berikutnya, terakhir adalah menentukan kondisi optimum produksi biochar atau aktif karbon untuk menghasilkan material absorpsi berkinerja tinggi dan berkelanjutan. Oke, ini adalah tinjauan pustaka. Untuk biochar adalah material padat karya karbon dari pirolisis biomasa, kondisi terbatas oksigen oleh alat dan rekan-rekan pada tahun 2022, struktur berpori dengan gugus fungsi beragam menghasilkan proses absorpsi yang efektif. Jiang dan rekan-rekan pada tahun 2025, karakteristik dipengaruhi oleh suhu pirolisis dan jenis bahan baku oleh Jiang juga dan rekan-rekan pada tahun 2025. Suhu tinggi menghasilkan luas permukaan lebih besar dan berpoli lebih berkembang. Di mana kita mengambil pada Jiang dan rekan-rekan pada tahun 2025. Aplikasi diantaranya pengolahan air, remediasi tanah, dan penyimpanan karbon oleh TAN dan rekan-rekan pada tahun 2015. Untuk aktif karbon, biochar yang telah diaktifasi, fisik maupun kimia dapat meningkatkan luas permukaan oleh Bar Medal dan rekan-rekan pada tahun 2025. Agen aktivasinya yaitu KOH, H3PO4, ZnCl2 menghasilkan struktur mikropori yang optimal. Menurut Herlambang dan rekan-rekan pada tahun 2023, kemudian kapasitas absorpsi yang sangat tinggi untuk menghasilkan kontaminan air dan udara oleh Herlambang dan rekan-rekan pada tahun 2023. Untuk proses yang pusaka machine learning-nya ataupun AI-nya adalah yang digunakan adalah algoritma gradient boosting, ya, R kuadratnya 0,94, fokus penelitiannya prediksi SSA dan TPF biochar. Deep neural network, ya, fokusnya adalah luas permukaan. K-nearest neighbor, kapasitas absorpsi farmasi. Machine learning dan kinetika teoritis, kinetika dan kapasitas maksimal. Kemudian XGBoost, ya, ini fokusnya pada removal polutan anorganik. Nah, gap penelitiannya belum ada yang mengintegrasikan secara komprehensif karakteristik material biomasa, proses produksi, dan performa absorpsi dalam satu kerangka model AI yang terpadu. State of art-nya adalah jadi di sini biochar, ya, biochar dan aktif karbon pada pohon sawit, ya, bisa kita lihat bahwa potensinya besar, mempunyai proses berbagai macam, karakteristiknya juga diperlihatkan, kemudian efektif untuk removal polutan organik dan anorganik. Dan juga telah dilakukan model-model AI untuk meneliti hubungan-hubungan yang ada. Nah, gap penelitiannya, studi yang sebelumnya hanya satu jenis biomasa saja, PFB dan OF saja, ataupun dua jenis, ya. Kemudian machine learning masih parsial, belum end-to-end biomasa dan absorpsi. Kemudian ada yang lakukan dengan RSM konvensional sehingga tidak efektif untuk tangkap nonlinear kompleks. Nah, novelty penelitian ini adalah integrasi dari ketiga bahan tadi dalam satu kerangka AI. Yang berikutnya adalah 5 model machine learning atau AI ini dibandingkan di validasi silang. Alurnya end-to-end biomasa sama prediksi AI. Kerangka berpikir dan hipotesisnya adalah tadi bahan bakunya adalah pelepah, batang sawit, dan tanah kosong. Pada proses pirolisis dan aktivasi ada suhu, waktu, dan aktivator. Aktivatornya berbeda-beda nanti. Ada karakteristik material, ya, ada SSA, pori, gugus fungsi. Performa absorpsi ada tadi meremoval, ya, polutan-polutan. Model AI-nya tadi ada 5 tadi, ANN, random forest, gradient boosting, SVR, dan deep learning.
Nah, hipotesis satu, ya, parameter proses tadi berpengaruh signifikan pada karakteristik material setelah menentukan performa absorpsi. Hipotesis dua, luas permukaan dan porositas mempengaruhi kapasitas absorpsi dan efisiensi removal kontaminan. Hipotesis tiga, model AI lebih baik dibandingkan model konvensional dalam akurasi prediksi performa filtrasi. Hipotesis empat, integrasi optimasi proses dan model AI membentuk desain absorber optimal untuk filtrasi berkelanjutan. Nah, ini metode penelitiannya adalah persiapan bahan baku dan data sekunder penelitian terdahulu. Nah, karena sudah disampaikan sebelumnya bahwa EFB atau run cost banyak sudah dilakukan sebelumnya sehingga menjadi data sekunder untuk untuk database penelitian ini juga seperti itu. Kemudian kita juga menyiapkan bahan baku berupa pelepah dan batang sawit. Nanti akan dibedakan biasa dari masa umur. Ada kelapa sawit yang 2 tahun, 5 tahun ya, dan kelapa sawit yang sudah di ditebang ataupun di apa tidak tidak apa sudah habis masa 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 produktivitasnya di umur sekitar 25 tahun. Tapi yang kedua 5 tahun kita mungkin melihat kondisi. Kemudian validasi data penelitian sebelumnya untuk metodologi yang kedua untuk proses prolilisisnya juga gitu. Validasi data penelitian sebelumnya, maksudnya penelitian sebelumnya kita validasi nanti dengan melakukan juga percobaan pada salah satu dari jurnal referensi tadi. Kemudian kita melakukan bila tidak ada yang sesuai dengan range-nya, misalnya dilakukan di suhu temperatur 600 dan 800, jika 700 tidak ada, kita akan melakukan ataupun di suhu berikutnya, seperti itu. Nah, itu disebut proses prolisis aktivasi baru. Kemudian yang ketiga adalah tentang karakteristik bahan, yaitu pertama juga melakukan validasi pada data penelitian sebelumnya untuk yang sudah pernah dilakukan, kemudian yang baru kita akan lakukan penelitian untuk yang belum untuk melengkapi database dari AI tersebut. Validasi kemudian uji absorpsi juga seperti itu, ada melakukan validasi data penelitian sebelumnya, kemudian uji absorpsi baru. Pinginnya, maaf, eh, eh, apa targetnya sebenarnya ada di eh, untuk dilakukan pada pencemaran di tanah, air, dan udara. Nah, tapi ini untuk sementara kita melakukan pada pencemaran air. Kemudian yang kelima adalah model AI dan optimasi. Tadi yang sudah dilakukan ada ANN, AF, GB, SPR, dan deep learning-nya DL, ya, evaluasi, kuadratnya, RSNE, dan MAI. Nah, untuk instrumen utama ada beta analyzer, ini pengujian-pengujian SEM, FTR, XRD, UV vis spektrometer, Batch reactor, dan machine learning. Oke, variabel bebasnya suhu pirolisis, waktu reaksi, jenis biomasa, kondisi aktivasi, kapasitas absorpsi, variabel terikatnya, maaf, variabel terikatnya, kapasitas absorpsi, efisiensi polutan, ya, kinetika absorpsi, luas permukaan, dan distribusi polutan. Yang variabel kontra adalah ukuran partikel biochar, volume konsentrasi larutan, pH, dan kondisi pengadukan maupun perlakuan. Metrik evaluasinya model AI ada R kuadrat, RMSE, MAE, mean absolute error. Untuk artificial intelligence tadi ada ANN, artificial neural network, ini konsepnya seperti ini, ya, jaringan saraf tiruan, sehingga untuk aplikasinya adalah pemetaan termal, sulfurisis, dan sulfuri. Yang kedua memprediksi kimianya, FTR, ya, dan gugus fungsinya setelah aktivasi kimia, kapasitas absorpsinya. Kemudian ada random forest, ini adalah pohon-pohon keputusan, sehingga ada untuk decision tree secara paralel, output regresi rata-rata dari seluruh pohon keputusan, menekankan overfitting secara drastis dan algoritma tunggal. Nah, aplikasinya identifikasi fitur dominan,
ranking variabel jenis aktivator suhu rasio. Dia meranking variabel tadi. Stabilitas data, OFF, WSEB, ataupun dengan varian yang lain tadi ada P, T, ya. Eh, Memiliki variasi fisik tinggi, terus RF stabil terhadap karakteristik awal. Untuk gradient boosting, dia membangun model prediksi secara berurutan, akurasi tertinggi untuk yield, prediksi, minimal RSME, kemudian efisiensi eksperimen. Kemudian untuk SVR, ya, ini adalah mencari hiperplan optimal melakukan sebanyak mungkin data dalam batas toleransi, menghubungkan variabel, RSM, toleransi optimal, prediksi absorpsi. Kemudian deep learning, ya, arsitektur dengan banyak hidden layer untuk memproses dan manipulasi fitur super kompleks dari dataset material sains. Ini adalah fungsinya adalah memprediksi komprehensif, menghubungkan biomasa langsung ke performa absorpsi, dataset berskala besar, atau untuk eksperimen untuk tunggal, untuk biomasa tunggal maupun nanti ada gabungan biomasa OF, OPT, dan PFB. Optimasi kedepannya optimasi proses pirolisis secara otonom berbasis data. Sehingga dari itu semua 5 tadi metodenya dengan menggunakan 3 metrik, R kuadrat dan kesesuaian model, RSME, dan MAE, mean absolute error, untuk definisi absolut. Model yang pemohon terbaik digunakan sebagai model final untuk optimasi kondisi produksi atau aktif karbon berbasis limbah pada kelapa sawit. Sehingga kita bisa melihat mana nanti dengan ada model A ini, kita bisa juga membandingkan antara bahan lain yang sama-sama biomasa kelapa sawit, misalnya tadi fiber, ya, dengan tandan kosong, seperti apa, kemudian pelepah dengan tandan kosong, sehingga nanti hasilnya bisa mendekati, memberikan jawaban, memberikan rekomendasi ke kita untuk polutan-polutan di air seperti itu, ataupun bisa ke polutan yang terjadi di tanah maupun udara. Novelty-nya adalah pendekatan integratif pertama yang menggabungkan 3 jenis limbah, OPF, OPT, dan ARB dalam satu kerangka penelitian dengan model AI untuk memodelkan hubungan kompleks antara parameter proses, performa absorpsi yang mampu melampaui penelitian terdahulu yang hanya menggunakan satu jenis biomasa dengan metode konvensional. Manfaat teoritisnya adalah memperkaya ilmu material biomasa dan absorpsi untuk memperkenalkan data-driven material desain di rekayasa lingkungan. Yang kedua, model AI, prediksi AI yang dapat digunakan sebagai alat bantu desain absorban di tingkat riset maupun industri. Yang ketiga adalah circular economy, memberikan solusi pada valorisasi limbah sawit menjadi material absorban yang tinggi dan mendukung ekonomi sirkular. Yang terakhir adalah material absorpsi ekonomis dalam hal lingkungan untuk absorpsi air dan memberikan rekomendasi desain sistem absorpsi berkelanjutan. Kesimpulan, limbah biomasa berpotensi besar sebagai bahan baku, biochar, dan aktif karbon yang berkinerja tinggi untuk aplikasi absorpsi berkelanjutan. Parameter proses produksi ada suhu hidrolisis, waktu, jenis aktivator, sama menentukan karakteristik material dan formula absorpsi yang dihasilkan. Pendekatan AI atau mesin learning mampu mengatasi keterbatasan metode konvensional dan melalui hubungan nonlinear kompleks antar variabel. Penelitian ini mengusulkan kerangka terpadu, mengintegrasikan produksi, karakteristik, kemudian absorpsi, dan pemodelan AI dalam satu sistem komprehensif. Ini ada roadmap penelitiannya di semester 3. Tadi sebenarnya sudah dilakukan juga di literatur dan persiapan. Persiapannya adalah persiapan bahan baku, pelepah sawit, batang sawit, dan pos, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mulai proses pengujian, memberikan pengujian bahan menggunakan biomasa sehingga dilihat karakteristik bahan itu yang menggunakan BET, SEM, PTR, dan SRD, kemudian absorpsinya terhadap absorpsi, kemudian dibuat integrasi AI, dan akhirnya finalisasi dan publikasi. Walaupun mungkin saja di semester 5 dan 6 bisa lebih cepat untuk dilakukan seperti itu. Ini berikut data pusakanya. Ini memang ada kekurangan dan masih lagi dalam proses penambahan menjadi 50 jurnal. Ini masih 28. Terima kasih dari saya. Kemudian
Kemudian ini jurnal yang susulan kemarin kebetulan Sain lagi dicoba dimasukkan mini review. Eh, ini dalam proses eh, pembuatan. Sekarang masih ada 9 halaman, tapi masih ada yang dikoreksi. Seperti itu untuk laporan dan tugasnya. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.